Apakah Noah akan menghentikan para Absolutian? Ya, kembali membahas Ultra Galaxy Fight The Destiny Crosser lagi yang masih belum ada informasi tambahannya. Walaupun pastinya kawan-kawan sudah tahu siapa-siapa saja Ultraman yang akan muncul di film ini lewat teaser dan bocornya yang lumayan bikin penasaran sih. Yang terbaru sih katanya Ultraman Agul Supreme akan muncul juga ya. Artinya TDGA ada kemungkinan untuk ditunjukkan di film ini saat melawan Absolutian, terutama Gaira Agul. Ultraman lain yang diharapkan muncul di season ketiga ini ada Ultraman Noah ya. Karena dia ini dikatakan Ultraman terkuat sejauh ini dan sepertinya akan terus menjadi yang terkuat. Berhubung konflik yang dihadapi para Ultraman saat ini lumayan sulit, pastinya kita mengharapkan Ultraman Noah ini bisa muncul ya, untuk membantu para Ultra menghadapi Absolutian dalam rencana mereka merebut planet M78 sebagai The Kingdom. Jadi apakah Noah ada kemungkinan untuk muncul di UGF 3C? Kali ini kita akan bahas beberapa alasan kenapa iya dan kenapa tidak ya. Dan karena ini pendapat pribadi, kawan-kawan juga bisa tuliskan pendapat kalian di bawah, oke? Yang pertama alasan kenapa Noah bisa muncul ya, yaitu konfliknya sudah menyangkut multiverse. Ini pastinya sudah kita lihat di Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ya, yaitu salah satu kemampuan Tartarus yang bisa berpindah-pindah dimensi dan garis waktu untuk merubah sejarah dengan merekrut orang-orang dari dimensi tersebut, contohnya Belial dan Terger. Ini artinya konflik yang dihadapi para Ultra sekarang itu sudah menyangkut multiverse ya. Kejadian seperti ini memang sudah sering terjadi, cuman untuk kasus Absolutian ini kelihatannya agak berbeda ya. Kalau gak salah ada info beberapa waktu yang lalu mengatakan kalau Tartarus yang mengubah-ubah sejarah di beberapa dimensi ini ada konsekuensinya, entah itu ke Absolutian atau para Ultra. Tapi kemungkinan dua-duanya sih, karena merubah realita yang sudah terjadi pastinya akan ada akibatnya juga. Ya intinya perjalanan waktu itu pasti ada konsekuensi buruknya lah, apalagi sampai merubah sejarah seperti yang dilakukan oleh Tartarus. Dan untuk mengatasinya maka Ultraman Noah bisa jadi dibutuhkan ya. Karena dia juga termasuk salah satu Ultra yang dikatakan bisa menjelajah waktu, bahkan pertarungannya dengan Dark Lucifer sampai-sampai melampaui ruang dan waktu ya. Begitu juga pertarungannya dengan Dark Zagi kalau melihat info dari majalahnya. Bahkan Yuichi Abe yang menulis dan mensutradarai film Ultraman Zero The Revenge of Belial juga bilang bahwa Noah bisa muncul di film itu karena dia bagaikan eksistensi yang mencakup seluruh alam semesta. Dan mungkin itu yang menjadi alasan kenapa Noah muncul di hadapan Zero dengan wujud yang sangat besar, karena tingkatannya Noah ini memang berbeda jauh dengan para Ultra lainnya. Atau sederhananya sih Ultraman Noah udah kayak dewa lah. Alasan yang selanjutnya ini untuk fanservice. Kalau ngomongin soal Ultra Galaxy Fight pasti gak bisa dipisahkan dengan fanservice ya, yang mana Suburaya akan memberikan beberapa hal yang membuat fans senang lah. Contohnya kayak kemunculan Ultraman Legend yang tidak diduga-duga ya. Jadi bisa aja Noah dimunculkan tiba-tiba sama halnya dengan Legend. Apalagi screen time untuk Noah ini sangat sedikit ya. Pertarungannya juga sangat jarang bisa kita lihat, dan kayaknya cuma sekali pas melawan Dark Zagi di series Ultraman Nexus ya. Sisanya paling di majalah atau sejenisnya yang memperlihatkan kemampuan dari Noah ini yang bisa dibilang sangat tidak memuaskan ya. Karena kita berharapnya ya Noah bisa benar-benar dimunculkan lagi dalam sebuah film, dan mini series Ultra Galaxy Fight ini bisa jadi kesempatan yang sangat bagus. Selanjutnya kita bahas alasan kenapa Noah tidak akan muncul ya. Yang pertama adalah tidak ada hubungannya dengan Noah. Sebenarnya ini wajar kalau mengingat eksistensi Noah itu sendiri yang benar-benar udah berada di level yang berbeda dibanding Ultra lainnya. Dia hanya akan turun tangan langsung kalau ada konflik atau musuh yang ada hubungan dengannya, kayak Space Beast, Dark Zagi, atau Dark Lucifer yang adalah musuhnya di cerita Universe Ultra End Project. Paling tidak, Noah bisa ikut campur secara tidak langsung seperti di movie Ultraman Zero The Revenge of Belial, karena sebenarnya musuh yang mereka hadapi saat itu tidak begitu kuat sampai Noah harus turun tangan langsung. Dan ini ada hubungan dengan alasan selanjutnya, yaitu para Absolutian tidak sekuat itu. Setelah kemunculan Tartarus dan Diaboro di Ultraman Trigger, ini mengungkapkan sesuatu ya, yaitu Absolutian sebenarnya tidak sekuat yang kita bayangkan. Yang bikin mereka tampak tak terkalahkan sejauh ini adalah Tartarus yang dia nyusun strateginya benar-benar genius ya. Ditambah lagi, mereka punya Absolute Heart yang bisa meregenerasi tubuh dengan sangat cepat, dan lebih dari itu mereka sebenarnya tidak sekuat sampai ke tingkatan dewa layaknya Noah. Tapi bukan berarti mereka lemah ya. Untuk mengalahkan satu Absolutian aja butuh lebih dari satu Ultra, dan itu pun tidak mudah. Di alasan selanjutnya sudah terlalu banyak Ultraman atau hero. Ini udah jelas ya, sudah ada banyak hero yang akan muncul untuk melawan Absolutian, entah itu yang perorangan atau tim, sebut aja kayak Ultraman King,
Ultraman Zero, Z, Reboot Regulus, atau beberapa Ultra lainnya yang punya peran penting. Dan kalau untuk tim, ada Galaxy Rescue Force, New Generation Heroes, dan Ultra Kyodai, yang bisa dibilang mereka ini udah lebih dari cukup lah untuk menghadapi ancaman dari para Absolutian yang anggotanya hanya di-reveal 2 orang sejauh ini. Pastinya kita juga nungguin Mebius, jadi Mebius Infinity dengan Ultra Kyodai atau aslinya Ultraman Regulus ya. Jadi ada banyak hal selain kemunculan Ultraman Noah yang bisa jadi fokus utama di film ini. Ditambah lagi akan ada beberapa hero lost seperti Mirrorman yang kabarnya akan kembali di film ini. Ada beberapa Ultraman USA juga yang ikut meramaikan season ketiga ini ya. Menurut kawan-kawan, apakah Noah masih punya kesempatan untuk muncul juga? Ya, mungkin itu aja pembahasan apakah Noah akan muncul di UGF3C. Buat yang punya pendapat lain, tuliskan aja di bawah. Tidak apa ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. 君の力で地球の平和